guys, kita sekarang sudah tiba di Desa Artain guys. Itu jaraknya sekitar 5 menit dari Desa Banuariam dengan menggunakan speedboat dengan mesin 60 PK guys. Seperti ini guys. Oke. Kondisi hujan, kita sampai di Desa Artain. Desa-desa yang ada di Riam kanan ini unik karena dibuat oleh pemerintah kita, dan beberapa desa ditenggelamkan guys. Ngos-ngosan guys, karena jalannya menanjak. Di depan ada gapura kecil, tulisannya Kampung KB Desa Artain guys. Begini kondisi desanya. Hujannya semakin deras, kita harus berlari dulu guys. Hujannya deras banget, kita berteduh dulu. Mana? Orang yang dekat. Hujannya deras di Desa Artain. Nah begini guys kondisi guys. Di sini tidak ada sinyal handphone dan listrik juga hanya menyala 15 jam dari jam 4 sore sampai ke jam 7 pagi. Ini warga menggunakan radio atau HP untuk komunikasi. Ini saya lagi berjalan menuju kantor kelurahan ya, kantor desa Artain. Kita mau cari informasi tentang kondisi desa dan penduduk di desa ini. Sebagai informasi saja guys, bagaimana warga yang ada di seputaran Riam kanan ini. Berada di balai desa Artain. Kita akan bertemu dengan bapak-bapak yang ada di balai desa ini guys. Begini kondisinya. Desanya minim dengan fasilitas seperti sinyal. Pada saat ini tidak ada sinyal di sini. Padahal informasi sangat penting sekarang. Tapi dengan tidak ada sinyal, ini menjadi kesusahan buat warga untuk komunikasi guys. Desa Artain ini ada sekitar 183 kakak guys. Jadi kalau dibanding dengan desa Banuariam tadi, lebih banyak di desa Banuariam itu sekitar 238 kakak di sana dari informasinya. Jadi, nah kalau jiwa mungkin sekitar, kalau 180 mungkin 500-an warga ada, 500-an jiwa untuk di desa ini guys. Ini sekarang kita berada di balai desa, bertemu dengan bapak-bapak yang ada di desa Artain ini guys. Kalau di desa ini Pak, penghasilan warga apa aja Pak? Ya kebanyakan tuh petani tuh kayak kebun. Kebun apa Pak? Kebun karet. Selain karet Ya tanaman padi. Kalau seperti ikan Pak, ikan? Kalau ikan orang-orang aja kan. Mungkin enggak. Bukan orang sini. Ya orang sini ada juga. Bikin keramba ya? Iya keramba. Itu keramba ikan apa aja Pak? Ikan nila Pak. Ikan nila paling banyak. Itu karena kalau warga di sini mau bikin keramba modalnya lumayan besar ya Pak? Ya lumayan Pak ya. Orang-orang yang mampu gitu. Enggak jadi desa bisa membantu Pak. Jadi buat satu keramba itu perlu duit berapa kira-kira? Ya hampir ratusan juga Pak ya. Lumayan guys untuk modal satu keramba guys. Jadi desa Artain ini listriknya juga nyala 15 jam ya Pak ya? Ya sekitar itu. Soalnya nanti sekitar jam 5 nyala Pak ya. Sekitar jam 5, nanti jam 7 pagi. Pagi ada mungkin. Itu tiap hari seperti itu Pak. Kalau warga-warga anak-anak di sini Pak, kalau sekolah Pak? Ya ada di sini Pak. Sampai SMP ada? Nggak ada sampai SD ya. Oh SD. Jadi kalau mau SMP dan seterusnya harus ke Banuariam. Warga di sini rata-rata punya handphone guys, tapi
sinyal jadi masalah. Jadi kalau perlu hal-hal yang perlu mereka ke lokasi mana Pak? Ada sinyal Pak? Daerah pegunungan Pak. Jadi ke daerah pegunungan dari desa ini tuh sekitar 30 sampai 45 menit ke lokasi. Jadi warga harus ke sana dulu dapat sinyal baru bisa berkomunikasi guys. Begitu informasi yang kita dapat dari Pak Sarbani sebagai warga di Artain. Semoga harapan-harapan warga segera dapat terpenuhi guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini salah satu usaha warga adalah pembibitan kebiri, jengkol, karet, petai, langkat, kasturi, ketapi, dan durian. Jadi ini salah satu pendapatan warga di desa ini, desa Artain ini. Jadi ada tambahan penghasilan selain berkebun secara tradisional warga guys, seperti karet dan berladang padi. Oke guys, ini kita lagi menuju dermaga di desa Artain, mau lanjut lagi ke desa ketiga. Tadi desa Banua Riam sudah, ini desa Artain, dan kita akan lanjut ke desa ketiga di lokasi Riam kanan ini guys. Nah ini penampakan Riam kanannya. Adek, wih sepatunya bagus ya, sepatunya bagus. Ini menghubungkan desa Artain ke Banua Riam guys. Ini dia jalan daratnya. Kalau kita tadi menggunakan speedboat, sedang berada di jembatan penghubung antara desa Artain ke desa Banua Riam, desa yang ada di sekeliling Riam kanan. Ini saya berada di jembatan ini bersama Bapak siapa Pak? Bapak Saparudin. Pak Saparudin ini adalah warga di desa Artain. Desa ini tidak ada puskesmas, yang ada cuma apa tadi Pak namanya? Bidan itu pun tidak full seminggu itu Pak ya, paling 3 hari 4 hari aja. Ada yang meninggal gara-gara keterlambatan penanganannya. Komunikasinya juga karena tidak ada sinyal pakai radio kayak orari. Jadi kata Pak Saparudin, informasinya itu telepon ke beberapa desa yang ada kapalnya. Akhirnya ketemu di desa mana Pak kapal? Ada punya kapal, yang punya warga. Iya, punya warga. Nah itu kan biayanya mahal juga ya Pak ya. Nah jadi harga charter kan, jadi biaya untuk transportasi ini belum berobatnya guys, baru biaya transportasinya aja sudah mengeluarkan biaya tinggi. Padahal penghasilan masyarakat di sini ya rata-rata begitulah guys sebagai petani. Perlunya itu jam 8 sakitnya, kapalnya baru ketemu jam 12. Sementara dari desa ini menuju seberang ke lokasi rumah sakit itu bisa 1 jaman lagi guys, lebih ya Pak ya. Lebih. Akhirnya sampai di rumah sakit seperti apa Pak? Sudah jam 2 kira-kira. Nah sampai jam 2 subuh baru nyampe di rumah sakit. Akhirnya si bayi tidak bisa ditolong lagi, tapi ibunya masih diselamatkan nyawa. Masih sehat. Ini kejadian di desa. Kita mau lanjut lagi ke desa Kalaan. Oke guys, ikuti perjalanan kami untuk di desa ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.